Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wahidil qahhar, al-azizil ghaffar, mukawwirul 'alan nahar, tadhkiratan li ulil qulubi wal absar wa tabsiratan li dhawil albab wal i'tibar. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa 'azzim ala sayyidina wa maulana Muhammadin al-Mukhtar wa alihi al-adhar wa ashabihi al-akhyar adada ni'amillahi wa ifdalihi. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi wa iyaya bitaqwallahi azza wa jalla wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk rasa syukur dan terima kasih atas segala nikmat dan anugerah yang telah diberikan kepada kita semua. Wabil khusus ni'matul iman wal Islam, sehingga kita bisa terus istiqomah beribadah dan bermunajat kepadanya. Salawat teriring salam tercurah limpahkan kepada baginda Nabi besar Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan juga para sahabatnya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Nabi yang telah menjadi teladan terbaik sepanjang masa bagi kita semua, baik dalam berbuat, bertindak maupun berucap. Semoga kita semua diakui sebagai umatnya dan mendapatkan limpahan syafaatnya kelak di hari kiamat. Amin, amin ya rabbal alamin. Selanjutnya, sebagai awal dalam memulai khutbah Jumat di atas mimbar yang mulia ini, Al-Fakir selaku khatib mengajak kepada hadirin sekalian, wabil khusus diri khatib pribadi, marilah dalam kesempatan yang mulia ini kita tingkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa. Meningkatkan keimanan dan ketakwaan sangatlah penting untuk terus kita lakukan dalam setiap harinya, sebab ia menjadi barometer keselamatan setiap manusia baik di dunia maupun di akhirat. Karena itu Allah Subhanahu wa taala menegaskan kepada kita bahwa hanya ketakwaanlah yang akan menjadi satu-satunya bekal yang akan kita bawa menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab." Bawalah bekal, karena sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa, dan bertakwalah kepadaku wahai orang-orang yang mempunyai akal sehat. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saat ini kita semua berada di bulan Rabiul Awal, salah satu bulan Hijriah yang diyakini sebagai bulan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam merupakan karunia akbar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada alam semesta. Nabi diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi rahmat bagi alam semesta, serta untuk mengajarkan ajaran Islam yang penuh dengan kedamaian dan kasih sayang. Karena itu, kita semua dianjurkan untuk berbahagia dengan hari kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana ditegaskan dalam Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un." Katakanlah hai Muhammad, dengan karunia Allah Subhanahu wa taala dan rahmatnya, hendaklah dengan itu mereka bergembira. Itu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan. Berbahagia dengan datangnya suatu anugerah dari Allah Subhanahu wa taala berupa lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam merupakan salah satu cara bagi kita untuk mensyukuri anugerah yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan tersebut. Dan ini akan menjadi salah satu tanda bahwa kita termasuk orang-orang yang cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita semua wajib untuk bahagia dan bersyukur karena telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi bagian daripada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi terakhir yang derajat dan kemuliaannya melebihi para nabi sebelumnya. Bahkan keberadaan alam semesta tidak lain hanya karena adanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala tidak akan menciptakan alam semesta seandainya bukan karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Laulaka ya Muhammad lamma khalaqtul aflaq." Seandainya tidak ada engkau wahai Muhammad, maka tidak akan aku ciptakan alam semesta. Hal ini sebagaimana dikatakan oleh Al-Imam Al-Busiri dalam qasidah burdahnya, ia mengatakan, "Wa kaifa tad'u ila ad-dunya daruratu man laulahu lam tukhrajid dunya minal 'adami." Bagaimana mungkin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tertarik pada dunia? Andai saja tanpa keberadaannya, maka dunia tidak akan pernah ada. Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan kita umat yang paling agung dan paling mulia, melebihi umat para nabi terdahulu. Hal itu tidak lain karena jasa dan perjuangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hal-hal yang berhubungan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan menjadi mulia, bahkan lebih mulia dari yang lainnya. Termasuk juga kita sebagai umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam Al-Qur'an, "Kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah." Kamu umat Islam adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia, karena kamu menyuruh berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar, dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Itulah beberapa alasan bagi kita semua untuk mensyukuri nikmat menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Termasuk bentuk rasa syukur sekaligus bukti cinta sejati kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah dengan menghidupkan sunnah-sunnah beliau, terutama pada bulan kelahirannya saat ini. Menghidupkan sunnah berarti meneladani akhlak mulia beliau, menjalankan ibadah yang dianjurkan, dan menjadikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai panutan dalam semua aspek kehidupan. Setiap sunnah yang diamalkan adalah tanda cinta dan harapan untuk diakui sebagai umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, cinta kepada Nabi tidak hanya sebatas ucapan, tetapi harus diwujudkan dalam tindakan nyata. Beberapa contohnya adalah bersikap sabar. Karena beliau adalah orang yang paling sabar, maka jadilah kita orang yang sabar.
Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah yang paling pemaaf, maka jadilah kita orang yang bisa mudah memaafkan kesalahan orang lain. Nabi tidak zalim, tidak menganiaya, dan tidak semena-mena terhadap orang-orang. Nabi dilahirkan dan diutus oleh Allah Subhanahu wa taala ke muka bumi untuk mengajarkan akhlak yang baik serta membawa rahmat bagi alam semesta. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah khutbah singkat ini. Semoga bisa membawa manfaat dan kebaikan serta keberkahan bagi kita semua. Dan kita semua dapat digolongkan sebagai hamba-hamba yang selalu istiqomah dalam menjalankan perintah dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala, dan senantiasa menjalankan sunnah-sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim. ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا الحمد لله الذي أنعمنا بنعمة الإيمان والإسلام، والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فيا أيها الحاضرون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلاة تغفر بها الذنوب وتصلح بها القلوب وتندلق بها العصوب وتلين بها الصعوب، وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم سلمنا والمسلمين وعافنا والمسلمين واعف عنا وعن المسلمين وقنا وإياهم شر مصائب الدنيا والدين. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن، ونعوذ بك من العجز والكسل، ونعوذ بك من الجبن والبخل، ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة.